Nah, apa sih lahan rawa itu? Lahan rawa adalah lahan yang sepanjang tahun atau dalam waktu yang panjang selama setahun keadaannya jenuh air ataupun tergenang oleh air. Nah, baiklah, lahan rawa yang pertama yaitu lahan rawa pasang surut, di mana lahan rawa ini di penggenangannya dipengaruhi oleh pasang surutnya air laut. Baiklah, selanjutnya ada lahan rawa lebak. Lahan rawa lebak penggenangannya dipengaruhi oleh luapan air sungai ataupun air hujan yang terjadi pada cekungan di pedalaman. Lahan rawa lebak terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu lebak dangkal, lebak tengahan, dan lebak dalam. Lahan rawa lebak peralihan masih dipengaruhi oleh pasang surut air laut yang dapat dilihat di saluran primer atau di sungai. Pada lahan ini, endapan air laut dapat dilihat dengan adanya lapisan pirit di kedalaman 80-120 cm. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu tantangan utama yang dihadapi saat pengelolaan rawa. Tentu saja yang menjadi permasalahan utama adalah air, karena keadaan air yang berlebih. Kemudian adanya keberadaan gambut dan juga sifat masam, yang dimana kedua ini keadaannya stabil pada keadaan produktif, namun apabila terekspos dapat terjadi oksidasi yang menyebabkan sulfat menjadi aktual. Nah, adapun upaya yang dapat dilakukan dalam pengolahan lahan rawa, yang pertama itu pembuatan jaringan tata air makro. Dalam pembuatan saluran harus diperhatikan garis kontur dan topologi, di mana setelah memperhatikan kedua hal tersebut, saluran akan mengalir dengan lancar, muka air saluran rata, yang mana ini berpengaruh pada proses pencucian bahan-bahan beracun. Nah, upaya yang dapat dilakukan selanjutnya yaitu menjaga tata air mikro, di mana ini bermanfaat untuk mencukupi kebutuhan evaporasi tanaman, kemudian mencegah pertumbuhan tanaman liar pada padi sawah, lalu mencegah terjadinya bahan beracun bagi tanaman melalui penggelontoran ataupun pencucian, kemudian mengatur tinggi muka air dan menjaga kualitas air di petakan lahan di saluran. Seperti yang kita ketahui, tanah lahan rawa itu memiliki masalah pada pH tanahnya, kemudian keracunan Al, Fe, Mn, serta rendahnya unsur P dan K. Maka untuk memperbaiki kesuburan tanah tersebut bisa dilakukan terlebih dahulu pemberian bahan pembedah tanah ataupun amelioran. Kemudian selanjutnya dilakukan pemupukan. Nah, untuk bahan amelioran yang dapat diberikan kepada tanah yaitu rock fosfat. Nah, yang sudah terbukti yaitu dengan cara inkubasi dan titrasi yang dilakukan di rumah kaca pada lahan masam potensial bergambut di Lamuti XPLG Kalimantan Tengah. Seperti yang kita ketahui juga, lahan sulfat masam ataupun lahan rawa itu rendah akan unsur P dan K, maka perlu dilakukannya pemupukan. Nah, setelah melalui penataan lahan dan pengaturan tata air, maka lahan rawa dapat ditanami oleh tanaman pangan dan tanaman hortikultura. Nah, untuk itu selanjutnya dilakukan pemilihan jenis dan varietas. Sebagai contoh, apabila kita mau menanam padi di saat musim penghujan pada lahan rawa, tentunya jenis ataupun varietas yang dipilih yaitu yang lebih tinggi dari genangan air. Kemudian apabila
pada saat musim kemarau, maka dibutuhkan varietas yang lebih cepat panen.